Pertanyaan kula, adakah di dunia ini adakah mayit berkeliaran utawi mencari nafkah wonten dunia ini? Itu ingkang kula tangretaken, monggo dipun jelasaken kalian Yai Mukhlason. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ing dalu kala menika kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan alhamdulillah Allah senantiasa memberikan hidayah dan petunjuknya terhadap kita sehingga dengan jalan itu saged istiqomah ati sampeyan kali kula untuk menyembah mengabdi terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin, untuk malam hari ini kami akan membahas dua di antara pilihan manusia terhadap Allah dan terhadap nafsunya. Tatkala nafsu sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menguji terhadap perjalanan satu ruh manusia, maka ruh masuk di dalam hati lewat akal dengan membawa mata dunia atau kesenangan dunia. Tatkala ruh itu di dalam hatinya tidak berfungsi yang namanya filter, yaitu takwa, maka si ruh pasti akan terkontaminasi dengan mata dunia. Tatkala satu ruh terkontaminasi dengan syahwat dunia, maka mata dunia tadi akan menjadi hubbud dunia. Tatkala ruh ini sudah masuk di dalam hubbud dunia, maka ruh sulit untuk melepaskan jeratan hawa nafsu yang disebut hubbud dunia atau syahwat dunia. Bapak Ibu, hal ini sampun tertuang, sampun dijelaskan, sudah dijelaskan Allah di dalam surah Al-Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 3. Di situ ada golongan yang terjerat di dalam syahwat dunia. Bagaimana dia sampai terjerat seperti itu, hikayah dan prosesnya di depan tadi. Terus bagaimana kondisi mereka yang ada di situ? Allah telah menerangkan dalam surah tersebut. Alladzina wong akeh, niki yang dimaksud bukan jasad tapi ruh. Iku yastahibuna, podo seneng-senengan, podo bergembira, sama-sama bergembira sopo alladzina kuwi mau, bergembira menyang opo al hayatad dunya ing kehidupan dunia.
Hayata dunya niki sing dimaksud kehidupan dunia adalah kehidupan yang ada kaitannya dengan sifat basariyah, yaitu seluruh kebutuhan yang bersifatkan jasmaniyah. Bapak Ibu, kita di dunia ini lebih-lebih yang sudah berumah tangga pasti dihadapkan beberapa kebutuhan di dalam rumah tangga. Apakah itu sandang, apakah itu papan, apakah itu pangan. Kita tidak lepas dari hal kebutuhan seperti ini Bapak Ibu. Karena itu kata Rasulullah, kita harus waspada. Harus waspada, di situ ada nafsu yang menjadikan kesempatan kebutuhan sifat basariyah dijadikan untuk supaya ruh itu jauh dari Allah. Secara otomatis mereka kalau sudah terjebak di dalam hub, cintanya hati terhadap hal tersebut, maka pasti dia akan melalaikan apa yang menjadi kewajiban ruh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah hukum alam, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi hukum wajib. Tatkala hati bermegah-megahan, tatkala hati berkasih mesra dengan hayatat dunia, otomatis mereka itu melalaikan, roh itu melalaikan terhadap Allah. Roh itu melalaikan alal akhirati dan melalaikan urusan-urusan yang berkenaan dengan ruhaniyah, yaitu urusan hati langsung pada Allah. Wa yasudduna an sabilillah, yang lebih parah lagi adalah mereka itu wa yasudduna an sabilillah, akan menghalang-halangi ruh orang dekatnya, apa istri, apa suami, apa anak, apapun, siapapun yang dihadapi. Mereka akan menghalang-halangi terhadap orang lain tatkala orang lain, maksudnya orang lain, ruh orang lain itu untuk berjalan menuju dan bertemu Allah, pasti dia halang-halangi. Bapak Ibu nyuwun sewu, siapapun kita, apapun status kita, tatkala hati sudah masuk terhadap hub, pasti kita akan tidak senang terhadap orang yang berjalan fisabilillah. Pasti Pak. Bahkan dalam surah yang lain Allah menegaskan alladzina, orang-orang yang seperti ini, hatinya maksudnya pasti mengatakan ajaran yang untuk fisabilillah, ajaran untuk menuju dan bertemu Allah, yang terkenal di dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakikat dikatakan sesat. Itu memang hal-hal yang harus kita terima, karena memang mereka jalannya itu, ruh itu sesuai apa yang mereka harapkan, yaitu berjalan di atas nafsu tersebut. Bapak Ibu hadirin, tidak hanya dia menghalang-halangi orang untuk menuju jalan terhadap Allah, wa yabahunaha, niki juga mereka itu menginginkan terhadap siapapun
supaya iwajan dia untuk berbelok arah. Yang asalnya seseorang tersebut fisabilillah berjalan pada Allah, dia berupaya menginginkan supaya kita kembali seperti jalan mereka. Ini nas Allah di dalam Al-Quran. Siapapun itu orang dekat kita pasti seperti itu, Pak. Tergantung dikembalikan pada diri kita masing-masing. Padahal ditutup kalimat yang terakhir dalam ayat yang ketiga, ulaika, padahal mereka itu, kata Allah, mereka siapa? Ruh yang yuhibbuna yastahibbuna niki hayatat dunya. Padahal mereka iku fi dzalalim ba'id. Dan niki jelas. Hati ruh yang seperti itu jelas-jelas fi dzalalim ba'id, di dalam kesesatan yang sangat jauh. Pun niki jalane nafsu, Pak. Jalannya nafsu. Jalan di mana dia menggiring hati ini bagaimana yastahibunal hayatad dunya. Pun diarah noteng mriku. Dan ini panjenengan kali kula sudah lampui, sudah terjadi pada diri kita sebelum kesadaran hati untuk ke Allah itu kita dapatkan, sudah ngalami kita. Katakan kita sudah sadar diri akan betapa pentingnya alal akhirah, urusan hati bisa sambung datang Allah. Bapak Ibu, asli ini pun semua ruh itu tidak menginginkan putusnya hubungan hati terhadap Allah. Sebetulnya begitu. Baik orang Islam maupun ghairul Islam, seluruh ruh manusia itu sebenarnya kefitrahan itu ada. Sebetulnya enggak mau putus dari Allah. Tetapi lewat pengujian Allah itulah berbentuk nafsu yang membawa mata dunia niki kita enggak sadar. Kita tidur di dalam waktu yang amat panjang, mulai akil balik sampai umur 30, 40, bahkan 60. Tidur yang amat panjang. Kita telah dinibubukkan terhadap nafsu pada diri kita untuk bersenang-senang terhadap selain Allah. Nah, bentuk yang seperti ini, ruh ini, ulaika fi dzalalim ba'id. Jelas itu dalam bentuk jalan kita telah jauh dari kebenaran. Ini miturut undang-undang akhlak ilahiyah. Ini miturut ajaran Allah di dalam dinul haq. Pun salah paham. Tapi bukan berarti ketika jenengan ini hati sudah sadar akan ajaran Allah, bukan berarti kebutuhan dunia itu kita tinggalkan. Enggak. Tetap kebutuhan dunia itu harus kita cari, cuman hati tidak boleh melampaui batas. Maksudnya hati tidak boleh melampaui batas, jangan sekali-kali hati ini tersentuh terhadap hubbul hayatat dunya niki. Lah napa mboten angel? Bapak Ibu, kalau kita anggap angel yo angel, kalau kita anggap tidak yo tidak.
semua dikembalikan pada diri kita masing-masing. Udah, ini jalan nafsu. Kemudian Allah juga memberikan satu jalan, yang jalan itu yang dilewati oleh hamba-hamba Allah yang menjadi kekasih Allah. Bisa dibuka di dalam surah Az-Zukhruf ya. Surat yang ke-43 ayat 64. Niki Allah dawuh. Niki khusus jalan yang dilewati oleh ruh-ruh yang dijadikan Allah sebagai kekasihnya. Apa itu? Innallaha sak temeni Gusti Allah. Huwa ya Allah iku Rabbi pangeranku. Wa rabbukum ya pangeranmu. Iki pengajarane Nabi Isa pada waktu itu. Banyak umat Nabi Isa teng mriku menyembah terhadap berhala. Nabi Isa walama jaa tatkalane teko sapa Isa Nabi Isa. Nabi Isa iku datang di tengah umat dengan membawa ajaran-ajaran Allah. Lah, kalau Nabi Muhammad niki kan ning Quran berarti juga diterangkan dan diwajibkan oleh Nabi Muhammad untuk menyampaikan. Bapak Ibu, ini apapun yang dianggap berat tetap kami sampaikan. Tergantung umat nanti memilih di antara dua jalan yang mana terserah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sesungguhnya Allah, huwa ya Allah, iku rabbi, Tuhanku, wa rabbukum lan Tuhan kamu sekalian. Oleh sebab itu, fa'buduh, maka makrifatlah hatimu pada Allah. Fa'buduh, maka menghadaplah hatimu pada Allah. Fa'buduh, maka melihatlah pada Allah. Fa'buduh, hanya menyembahlah hatimu atau ruh ini pada Allah. Ing Allah, maksudnya Allah adalah alladzi asra bi abdihi, hidup yang memperjalankan seluruh apapun yang dihadapkan panjenengan. Hadza utawi iki iku fa'buduh, madepi ruh terhadap Allah Bapak Ibu, iku siratun, satu jalan mustaqimun kang jejeg. Nah, yang perlu kami kupas di sini adalah fa'buduh. Hati bisa dikatakan fa'buduh miturut surat Az-Zukhruf 64 ini, manakala ruh atau hati ini estu khudur datang Allah. Lah, proses saderenge khudur, proses sebelum khudur itu ada hal-hal yang harus panjenengan kali kula lewati. Apa proses tersebut? Pertama, harus ada yang mengenalkan siapa Allah itu. Kedua, jenengan kali kula akan mendapatkan petunjuk dari Allah yang dilewatkan mereka yang menunjukkan panjenengan kali kula boten wonten melih kejaba Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teng mriku ketika kita sudah mendapatkan wejangan dari kekasih Allah itu tadi, untuk selanjutnya pasti jenengan iki diperintahkan fa'amilus sholihah, menjalankan ruh dipaksa untuk melakukan
fa'buduh dengan bentuk jenengan kalih kula selalu memegang teguh tali Allah, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa, memegang teguh tali uzlah terhadap Allah di setiap saat dan waktu, tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Dimanapun dan apapun kondisi kita, diwajibkan kita untuk memegang teguh tali Allah. Bisanya tali Allah itu kita pegang, dan bisanya ruh ini fa'buduh, jalannya cuma satu, untuk membuka hati bisa langsung sambung pada Allah lewat sirrul asrar. Sebab begini Pak, tatkala hati masih ada iman sebiji sawi yang isinya bahwasanya selain Allah itu berperan miturut hukum hakikat, iman sing kados mekaten iku tasik batal. Iman yang seperti ini masih batal. Contoh niki. Umpama saya sholat, umpama saya mengaji. Terus di dalam hatiku ada satu prasangka, bahkan keyakinan yang menyampaikan yang sholat, yang berperan ini adalah keakuan hambaku. Bapak Ibu, iki contoh. Sebab apa? Amal arifuna, anapun utawi wong sing wis dikatakan sebagai kekasih Allah yang sudah menjalankan fa'buduh, iku la yarauna, ora bakal ningali sapa arif li anfusihim maring awak dhewe arif ningali apa syai'an ing apapun. Apa? Iku li anfusihim, muncule sangka awake mboten. Jadi si arif, semua orang yang sudah melakukan fa'buduh, betul-betul berjalan di atas fa'buduh pada Allah, itu tidak mempunyai prasangka, bahkan keyakinan munculnya sesuatu itu datangnya dari dirinya sendiri. Bal yusyahiduna, balik utawi orang-orang yang sudah dikatakan berjalan fa'buduh iku podo repot nyawang, podo repot yakin, disibukkan keyakinan hatinya itu annal fa'ila, sesungguhnya yang berperan semuanya itu huwallahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala. Hati beliau-beliau itu disibukkan di dalam keimanan bahwasanya semua yang fa'il, semua yang berperan adalah Allah. Jadi hatiku ana rasa ngoten, Pak. Hati ada iman yang sudah duduk di situ. Niki sing dimaksud fa'buduh. Lah fa'buduh niku ditaukiti ayat berikutnya, hadza utawi fa'buduh yang seperti ini iku siratum mustaqim, berarti Anda telah berjalan di atas jalan yang benar. Sirat iku jalan, mustaqim kang jejeg. Berarti ada pertanyaan ngeten, Pak. Berarti siratal mustaqim itu tidak menunggu kita besok yang diterangkan di dalam hukum syariat setelah
datangnya hari kiamat, hari kebangkitan, hari pengumpulan, hari pengisapan, itu ya betul. Secara hakikat siapapun saat di dunia, kalau sudah fa'buduh berarti dia sudah berjalan di atas sirotol mustaqim. Pertanyaan lagi, apakah besok itu di akhirat jasad ini juga akan melewati sirotol mustaqim sesuai dengan apa yang telah diterangkan di dalam hukum syariah? Sebab kemarin itu ada yang tanya, Pak, secara WA pribadi terkait jasad sing ana donya iki sesuk iku secara hakikat apakah juga dihadirkan jasad kayak ngeten iki? Ngaten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita di dunia itu setelah kita pindah alam dari alam kandungan. Alam kandungan niku alam di mana keadaan ruh ini masih keadaan fitrah. Keadaan fitrah. Disebut keadaan fitrah karena ruh ini belum mengenal, mendekat, bahkan bercinta terhadap kesenangan dunia. Belum. Karena akal di situ belum fungsi. Nah, setelah kita dipindah Allah dari alam kandungan menuju alam dunia. Disinilah Pak, barometer ukurannya kita ada di dunia ini dengan jalan-jalan antara yang lurus dengan jalan yang bengkok iwaja. Lah, kapan itu terjadi? Ketika akal sampai kali kula niki dikatakan sudah berfungsi. Kapan berfungsinya akal? Di dalam hukum agama Islam dalam syariah ketika kita disebut sebagai akil balik. Tumekane akal. Akil iku hubungan akal, balik kan tumeka. Berarti akal yang sudah bisa menghadapi kondisi duniawiyah. Bapak Ibu, lah disinilah Pak. Detik-detik setiap diri manusia itu nafsunya telah diizini Allah untuk menguji ruh tersebut. Akhirnya kita akan mengalami proses di mana kita telah mendekat terhadap mata dunia. Setelah itu ada proses bagaimana mata itu bisa kudapatkan, berbagai cara kulakukan. Yang cara kulakukan ini Bapak Ibu, kebanyakan kita itu dengan cara yang zalim pada Allah. Apa cara yang zalim ini? Cara yang hati tidak ada iman bahwasanya semua itu karena Allah. Belum ada karena proses kita. Loh, setelah mata kita dapatkan, akhirnya kita masuk di dalam jaringan nafsu yang disebut hubbud dunya, cintane ati perkasih mesra terhadap duniawiyah. Udah, kalau di sini berapa tahun? Kita ceritanya nggak sama. Ada yang 20 tahun, ada yang bahkan sampai 40 tahun. Udah, ini nggak jadi masalah, itu cerita kita masing-masing. Yang jelas bagaimana kita hari ini sudah menyadari bahwasanya semua itu Allah yang berperan. Bagaimana caranya kita ini sedikit demi sedikit menghilangkan cintanya ruh terhadap duniawiyah itu sebelum kita tinggalkan alam ini. Sebab alam ini pasti akan kita tinggalkan menuju alam yang berikutnya.
Alam di mana secara syariat dikatakan ada alam barzah, alam kebangkitan, alam apa namanya, alam kebangkitan, alam hisab, gitu. Dan kemudian alam surga yaitu alam akhirat. Yang miturut hakikat Bapak Ibu, mulai alam barzah sampai manusia dimasukkan ke surga dan neraka, iki disebut alam akhirat. Disebut sebagai alam akhirat dikarenakan di sini yang berlaku hukum 90% itu adalah ruhaniyah. Nah, ketika di dunia kita 90% iki mang hanya mementingkan alam dunia, alam kebutuhan jasad. Umumnya gitu. Tetapi mestinya man aroda thawabat dunya, di situ sopo yang menginginkan kehidupan atau buah dari dunia, di situ ada buah akhirat. Artinya bagaimana kita menjadikan thawab buah dunia ini menjadi buah akhirat. Mestinya gitu. Tetapi kita tidak, umumnya manusia itu ketika di dunia 90% itu kebutuhan jasmaniah. Sementara 10% katanya kebutuhan ukhrawiyah utawa akhirat. Kebanyakan ngoten. Iki umumnya ayo ditontok lah sedina 24 jam. Lebih lama mana kita itu menghadap Allah di dalam 5 waktu ambek ngurusi perkara dunya. Lebih lama ngurusi perkara dunya. Iki umumnya gitu. Padahal mestinya jadikanlah thawabud dunya menjadi thawabul akhirah. Bagaimana caranya kebutuhan dunia itu menjadi kebutuhan akhirat. Bagi mereka ketika saat di dunia belum mau menerima ajaran dinul haq ini Bapak Ibu, yang katanya 50-50. 50 kebutuhan dunia, 50 kebutuhan akhirat. Iki ternyata tidak. Ternyata semuanya itu masih kategori kebutuhan dunia. Kejaba sangka iku kecuali orang-orang yang di dalam situ sudah hatinya itu kembali pada Allah. Ingat Allah bersumpah dalam surat Asr, ya, Husr apa Husri ya? Wal asri, demi masa Allah, saya bersumpah atas nama masa. Masa itu waktu. Innal insana iku lafi khusrin, sesungguhnya banyak di antara manusia iku lafi khusrin, kerugian besar. Banyak manusia masa-masa itu dalam kerugian besar. Kerugian apa? Kerugian hati lewat jalan wa yuhibbuna hayata dunya. Dia berjalan di atas jalan nafsu. Lah niki kerugian besar. Nggih nyuwun sewu lah Pak. Ngeten niki termasuk dalan nafsu lho. Mpun salah paham ya, miturut hakikat. Kula duwe kekarepan salat, amal apapun, apakah baca Quran, apakah zikir, apakah iku mau haji, apakah zakat puasa. Saya punya keinginan seperti itu. Tetapi dalam hati saya itu ada tendensi terhadap Allah. Tendensi apa? Sambung, ngadep.
menghadap. Berupa apa yang kutendensikan itu? Bisa itu tendensi karena pahala. Bisa tendensi saya sambungi hati, itu karena surga. Bisa itu biar dijauhkan dari neraka. Nah, tendensi-tendensi seperti ini bagi saya, mohon maaf, itu saya anggap tidak bermasalah. Tetapi akhirnya bermasalah. Yang kuanggap ini adalah kebutuhan ukhrawiyah. Wong Jawa ngarani sangu sesuk sakwise mati. Lah ngeten nggih. Ternyata bagaimana? Ilahuma madmumun. Hubitat a'maluhum. Ditolak, Pak. Miturut undang-undang hakikat, bukan syariat. Nek syariat mek ngene tok. Sing penting aku nglakoni perintah Allah berupa wajib iki. Krana ning kono iku ana embel-embel sapa sing gak nglakoni ya oleh siksa rupa neraka, sapa sing nglakoni oleh ganjaran yaiku surga. Wis sing penting iku. Bapak Ibu, berarti olehnya saya nglakoni ora sebab karena Allah, karena embel, karena tendensi mau. Subhanallah. Ini menurut pemahaman saya ini urusan akhirat, padahal tidak. Berarti saya tidak berjalan di atas fa'budullah. Nek wis gak berjalan di atas fa'budullah, berarti jalan saya tidak siratal mustaqim. Berarti jalan nafsu man. Rupan di nafsu, ati oleh nglakoni krana dorongan nafsu. Sebab ada embel-embel. Nggih ngapunten ingkang kathah. Kita wekdal di pendidikan syariat dulu, Pak. Kita mendapatkan keterangan kalau tanda itu bujukan nafsu itu karena kita melakukan perbuatan yang berbau maksiat atau melanggar larangan. Hanya itu. Terus lagi kita tidak dikasih tahu bahwasanya nafsu itu juga bertengger di atas jalan taat. Jalan perintah secara syar'i tidak pernah kita dijelaskan. Sehingga kita wajar dong mengatakan bahwasanya kalau jelek itu datangnya dari iblis, kalau baik itu datangnya dari Allah. Dan itu memang pendidikan kita ada di situ. Jadi dianggap salah bagaimana? Karena memang kita mendapatkan pendidikan seperti itu. Nah, inilah Bapak Ibu, banyak di antara umat Islam khususnya tidak sadar bahwasanya nafsu itu juga bertengger di atas jalan taat secara syariat. Oleh keterbatasan ilmu ajaran yang disampaikan terhadap kita, yang kita dapatkan itulah akhirnya kita tidak mengerti. Bapak Ibu, kita mestinya harus curiga. Setiap kali niat, bah sholat, bah zakat, bah poso, bah haji, mesti ditutup lillahi ta'ala. Semua itu karena Allah. Karena Allah, yang dimaksud karena Allah itu bagaimana? Hati harus sadar bahwasanya yang berperan itu semuanya Allah. Ini maksudnya karena Allah. Karena Allah. Tapi fakta di lapangan hati kita masih merampas haknya Allah. Dengan bentuk kita merasa yang melakukan. Terus pertanyaan,
Itu nanti yang bertanggung jawab siapa? Lah ngeten nggih. Ojo penak-penak dadi imam, ojo penak-penak dadi kiai. Dihisab dhisik sebelum makmume. Makmum ditakoni akmu kok nglakoni ngene, kula apa jare kae, Pak? Malaikat kula jare kae. Oh iya, tanggung jawab kae. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Secara batiniah pun, secara kejiwaan roh, saya juga harus bertanggung jawab atas apa yang sudah saya kukuhkan ajaran dinul haq ini terhadap Allah Subhanahu wa taala. Angkiti ono penak menua. Nek wis dideleh ono kene, sini penak panjenengan. Penak panjenengan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kembali pada pertanyaan, apakah besok itu di akhirat jasad itu juga berlaku menurut pandangan hakikat? Kalau menurut pandangan syariat sudah jelas, ngaten nggih? Sudah jelas. Yang ditanyakan apakah di dalam hakikat, pandangan hakikat ning akhirat jasad ini juga berlaku? Mudah, Pak. Dunia kan terkoni awak dhewe lak ning kene to disebut dunia. Tak ngeten nggih. Niki otomatis jasad kali ruh juga berlaku. Kita pindah alam, Pak, ning alam barzakh. Oke. Setelah itu kita pindah ke alam kebangkitan. Pindah alam ke alam penghisapan. Pindah alam di mana detik-detik kita disuruh Allah untuk melewat Siratal Mustaqim untuk menentukan mana di antara kita itu dinar atau di jannah. Di situ Bapak Ibu tetap jasad ini berlaku. Berlaku. Karena apa? Barzah niku lak makhluk toh, Pak. Hisab iku makhluk, kebangkitan iku makhluk, surga dan neraka itu makhluk. Ngeten, Pak. Oh niki. Khalik itu kan sebutannya Allah toh, Pak ya. Makhluk, di dalam makhluk niki macam-macam. Ada insan, manusia, ada malaikat. Nah, ngeten nggih? Ada jin, ada iblis. Iblis ngeten nggih. Ada hayawan. Ada lagi teng mriku tumbuh-tumbuhan makhluk apa ya tumbuh-tumbuhan sedaya niki disebut makhluk, termasuk apa yang ada di dalam alam barzah, alam kebangkitan, alam penghisapan iku kabeh disebut makhluk. Surga iku ciptaane Allah ya makhluk. Jannah iku ciptaane Allah ya makhluk. Semua berlaku. Makanya pertanyaan jasad ini nanti juga berlaku napa mboten? Ingat sing jarene ning Quran kae disebutno perkara kebangkitan iku cukul, dicukul no maneh. Jenengan berarti dicukul no maneh. Lah niki nanti akan sesuai dengan amaliyah sampean kali kula tatkalane ada di dunia. Wis. Lah teng mriku nggih sami cara kita itu ngalami seperti di dunia ini. Tapi bedanya ngeten, Pak. Di situ ada dua wadah. Satu wadah di mana orang ingkar, maksudnya ingkar ruh ini pada Allah.
Ada ning kono wadah namanya taat. Ruh ini taat menyang Allah. Jadi satu dengan yang lain ini nggak bisa bertemu. Yang ingkar nggak bisa bertemu taat, yang taat tidak bisa bertemu ingkar. Tak digembulne ngono ambek Gusti Allah. Ora digembulke. Jadi sing ana taat ana nggon padang, sing ingkar ada di tempat yang gelap. Nek masalah jasad tetap berlaku. Tetapi di situ ketika bagi mereka yang ada di dunia hatinya sudah makrifat pada Allah. Sama. Sampai dikiaskan dalam satu ayat, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Padahal maksudnya jiwa itu bahasa Indonesia, maksudnya ruh. Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki. Oleh sok tenang sebab dheweke bisa kembali kepada Allah. Artinya bisa menduduki lillahi ta'ala. Hati bisa duweni rasa, hati bisa ada iman, hanya Allah yang berlaku. Loh di sini berarti inilah karakter arifin. Itu di situ. Karakter arifin itu meriku. Tidak melihat li anfusihim syai'an, datangnya sesuatu kejadian pada dirinya itu beliau tidak melihat datangnya dari dirinya. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahi ta'ala. Balik arif itu disibukkan iman hatinya, yang berperan itu hanyalah Allah. Akhirnya mentokin itu jawab innani anallah. Tapi ada yang dikeluarkan, ada yang enggak. Yang dikeluarkan itu nekat, akhirnya kenekatannya itu membuat bingung umat. Akhirnya umat mengatakan anta dolalah, anta tersesat. Padahal itu kebenaran. Padahal yang ngucap itu bukan dirinya arif, tetapi Allahnya. Hidup itu yang berkata. Cuman berhubung kita yang ada di bawah, di ahli hijab, nggak mampu untuk melihat Allahnya, pasti menuduh si arif itu mengikrarkan diri sebagai itu Tuhan. Nah ini yang menjadikan di tengah-tengah ajaran syariat itu rancu ada di sini, mboten paham. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mengapa jasad itu kok ya dimunculkan kembali? Itu semata-mata karena waktu sampean kali kula sebelum dilahirkan ke dunia, gara-gara kita mengatakan qalu bala syahidna, niki lho persoalane. Kok umpama jenengan kali kula mboten qalu bala syahidna, mboten dituntut. Setiap diri kita adalah pemimpin. Ruh harus bisa memimpin prajurit. Karena ruh itu sebagai raja, jasad ini semuanya adalah prajurit. Lah prajurit apa kata raja? Raja mengatakan pergi ke barat, prajurit ya ke barat. Nek rajane zalim, prajurit tinggi nderek zalim. Nek rajane iku mang taat, amanah, otomatis prajuritnya juga begitu. Itu secara pribadi kita, setiap diri kita adalah pemimpin. Secara umum setiap diri kita adalah pemimpin, yaitu mimpin nanggone orang dekat kita yang disebut dalam Al-Quran ahli ku anfusakum wa ahlikum naro. Bapak Ibu hadirin, kesimpulannya jenengan pilih yang di mana saat dino-dino ning dunya niki. Memilih jalan ning nafsu terus
apakah pindah jalan menuju Allah. Sebab Allah tadi sudah mengatakan demi masa banyak di antara manusia dalam kerugian besar. Dikatakan kerugian besar karena hatinya itu disibukkan berkasih mesra terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Sampai kapan? Ini kalau tidak kita sudahi, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Tetapi Allah meneruskan ayat itu, illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kecuali berarti yang tidak merugi masa-masa itu adalah pertama orang yang beriman. Iman sing kula maksud itu adalah satu keyakinan di dalam hati lewat rasa bahwasanya yang berperan hanyalah Allah. Lah, tidak cukup kita beriman disebabkan karena dua faktor. Siji, adanya Rasulullah. Dua, adanya ajaran yang didatangkan Rasulullah. Akhirnya kita mempunyai satu keyakinan bahwasanya semua itu yang berperan adalah Allah. Tidak cukup di situ, jenengan juga tidak hanya wa amanu tapi juga wa amilus sholihah. Menjalankan, membuktikan keimanan di dalam hati jenengan kali kula supaya iman ini menjadi ihsan. Iman dikatakan menjadi ihsan tatkala jenengan kali kula niki sudah wa amilus sholihah. Yang dimaksud wa amilus sholihah prakteke ati fa'budu. Prakteke ati makrifat pada Allah. Otomatis prosesnya gini kawau sing kula omong. Kalau sudah bisa wa amilus sholihah, otomatis wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Jenengan teng mriki bersinergi baik di dalam kebenaran maupun di dalam kesabaran. Bersinergi, akhirnya itulah yang menjadikan jiwa yang tenang ada di situ. Sekali lagi, jiwa tidak akan pernah tenang sekalipun jiwa ini bertemu terhadap setinggi apapun kesenangan dunia. Letak ketenangan jiwa pada hakikatnya adalah saat jiwa itu bisa bertemu pada Allah. Bapak Ibu hadirin, sedikit apa yang kami sampaikan ini tadi berkenaan dengan dua jalan. Di antara dua jalan ini panjenengan kali kula mengambil keputusan jalan yang mana. Kalau kita mengambil keputusan jalan yang pertama dalam surat Al-Ibrahim ayat 3 tadi, ngapunten, itu nanti tidak bisa selesainya ketika kita sudah sampai dalam kematian. Ini kalau memilih jalan yang pertama adalah jalannya nafsu yang bisa kupastikan tatkala jenengan ini meninggalkan dunia, barzah sing sampen leboni, yang sampen kali kula masuki mesti gelap. Niki lho sing dimaksud suul khotimah. Walaupun ketika saat di dunia yang katanya saya itu juga melakukan amaliyah yang kuterko iki urusan akhirat. Contoh maca Quran, contoh zikir, contoh sholat, contoh zakat, contoh poso haji. Sebab nyun sewu, semua akmal iku suwarun qaimatun. Akmal, semua amaliyah iku ibaratnya adalah sebuah patung yang diam, berdiri diam. Patung yang berdiri diam gak ada manfaatnya. Bisa ada manfaatnya bila mana patung itu dikasih ruh. Jasad itu seperti
Yaitu tadi patung sing gak iso ono manfaati. Bisanya jasad iku ada manfaatnya, bisa bergerak dan lain sebagainya. Jasad harus dikasih roh. Amal juga begitu. Ini tidak akan menjadi manfaat besok di akhirat, di dunia, lebih-lebih di akhirat, tatkala amal ini tidak dikasih ruh. Amal itu akan ditolak oleh Allah bila mana amal, beberapa amaliyah ibadah itu kalau tidak dikasih ruh. Apa ruhnya amal? Wa arwahuha utawi roy amal iku wujudu siril ikhlas. Wujute piro-piro rahasiane ikhlas. Fiha ing dalam amal. Apa rahasiane ikhlas? Ternyata dalam hati sudah duduk di tajalli, hati sudah lepas dari taholli, terus dibersihkan lewat tahalli, keakuan, baru duduk di tajalli, ngakokno akune Allah yang berperan. Lah kula wau gak ada yang seperti itu sama sekali. Gak ada. Sik tak akoni dalam hatiku, keakuanku makhluk yang melakukan, yang berperan. Berarti sumber perkara itu mesti dalam hatiku dari saya. Loh ini loh Pak, letak mengapa itu ditolak Allah. Letak mengapa itu tidak berbuah thawabal akhirah. Karena di situ, di dunia sudah ku petik. Kula mung metik ning dunya, seneng-seneng kula oleh ngelakoni, wasuk oleh ganjaran, suk aku surga. Durung maneh oleh tak petik teko pujaan orang lain. Oh nek gak mukhlason ngono duduk wong apik kae. Jadi pujaan orang lain termasuk sesuatu buah yang sudah kami petik. Jadi enggak ada sama sekali ibadah dari saya yang ada ruhnya, tidak ada. Jadi koyok patung. Makanya kau nek sing teko Israel iku berupa wong sing nyeremno. Makanya menakutkan. Wis. Sekarang kukembalikan kepada seluruh umat. Iki ajaran Allah sudah ditekani terhadap hati kita masing-masing. Tinggal perkaranya kita sudah kita sudahi belum? Mau enggak kita mensudahi jalan nafsu yang seperti ini? Kalau mau, bukan berarti secara fisik itu kita tinggalkan. Tidak. Boten. Tetap itu berjalan, tapi tetap hati iku nyawang Gusti Allah. Wangele niki pun ngeten mawon. Niki sasi Rejeb Pak. Sasi Rejeb niki sasi wonten sejarah yang amat besar bagi baginda Rasulullah. Apa? Isra Mi'raj. Lah Isra Mi'raj niku perjalanan sampean Solo nuju wusul Allah. Pun ngeten jenengan nek kersa. Kejadian niku wonten malam 17 Rajab. Iku Rasulullah dipanggil Allah untuk menghadap dalam hanya berapa jam gitu Pak. Mboten suwengi muput mboten. Pun tolong jenengan nek mboten saged, 17 ya 17 dina 17 wengi. Gak iso 17 dina, 7 dina, gak iso 7 dina, 3 dina, gak iso 3 dina, sedina suwengi tok ae lho. Tinggalno secara jasad perkara selain Allah dan sibukno ati iki lewat nafas zikir 2 dan 3 untuk mencapai target arifin. Buat niku tak mawon. Kula kinten nanti jenengan nek purun teng mriki sedina suwengi tok mawon lah. 24 jam iki. Setelah itu sampai gampang hati mensikapi datang Allah setiap kejadian apa wae. Apa maneh sampai gelem 17
apa jenenge 7 dina apa maneh purun sampak 17 dina 17 bengi. Lho mungkin nyambut gawe kula piye? Lah ngoten nggih. Niku persoalan juga masalah. Makane dilonggarno hukum itu. Mosok sih sedina sewengi sampean cuti gak iso ta. Mungkin napa di tengah keluarga wonten pitakon ngeten, ya dikandani. Warahan Bu, Pak, Nak, wis aku ojo diganggu sedina sewengi iki. Ojo diganggu. Tolong ojo diganggu, ojo dijak ngomong, ojo dijak apa, ojo. Jarno ae. Niku tujuane cek mboten salah paham. Diterangno sik. Atiku tak gaene zikir nang Allah setiap napas iki. Kenek dengan terpejam, kenek dengan melek. Kenek sampai niku dengan duduk, kenek sampai dengan jalan-jalan, kenek dengan sampai niku apa wae. Fisik terserah. Pundi menurut sampai nyamani ya nopo. Monggo. Ini untuk membentuk hati atau ruh ini nanti gampang hati iku sambung menyang Allah. Lah, sebab ngene Pak, apa jenengan kok angel? Karena jenengan nafsu niku mboten kepingin jenengan iku ada sambungan langsung pada Allah setiap saat, ra kepingin. Nafsu berupaya bagaimana sampai setiap saat dan waktu, lebih-lebih ketika saat ngadepi persoalan ati iki mboten yusyahiduna annal fa'ilah wallah ta'ala. Ati mboten nyawang yen kabeh iku Allah. Nafsu membikin ngomong, wis akonono son iku salatmu, akonono son iki apa sing berperan kabeh iku teko awakmu to sakliyane awakmu tegese makhluk niku. Wis nafsu iku ngajar teng mriku. Mulai biyen Pak sampai saniki. Lah gara-gara Nabi Adam kepleset ikan dugi mriku toh. Dugi mriku. Wis lali ambek apa jenenge pesene Allah krana apa jenenge manise suarane iblis teng mriku terkait huldi. Huldi ku maknane kekal dam. Awakmu nek gak mangan huldi gak iso kekal. Huldi kan kekal, sapa sing mangan bakal kekal. Wis. Jadi terpengaruh ajarannya Allah itu. Sebetulnya jenengan biyen niku sadurunge lahir wis diajar Allah wisan. Diajari Allah tentang makrifat Allah. Berhubung ana donya ya wis terpengaruh. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah niku sekedar nopo ingkang bisa kami sampaikan. Yang jelas teng mriku mengke saya kembalikan pada pribadi kita masing-masing. Menurut kula kalau kita sudah bisa menerima ajaran iki kok ya sik tasik ngalami kesulitan hati makrifat di setiap saat dan waktu. Iku kuncinya kurangi zikir sampean kali kula. Zikir sing tak maksud adalah zikir yang membuka alam musyahadah, yaitu sirul asrar. Lah mumpung sasi Rejab iki gunakno sedina sewengi ae wis. Sampai ati sampai terus sampai ajar setiap napas iku zikir sirul asrar. Dene gampange iku sampean barengi zikir sir, ya sir sampai katutke pisan rapopo. Nggih, itu apa yang bisa kami sampaikan. Menawi wonten perkawis yang perlu didialogkan atau ditanyakan atau ada yang menambahi, monggo kula aturi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Yai Mukhlason kula badhe takon masalah penyaksian. Kula lan pandeng sedaya rumiyin niku wonten alam kandungan termasuk wonten alam roh, termasuk kula sedaya wonten dawa alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, termasuk kula sedaya ngalami niku napa niku penyaksian wonten ing alam roh bahwa
kula sedaya menika menghadap Allah, termasuk tauhid menyang Allah, termasuk menika makrifat menang Allah. Sedaya manusia menika mesti ngalami. Lajeng pertanyaan kula, sebab napa kula lan sedaya dipun lahiraken teng donya kok mboten makrifat menang Allah, dikarenakan apa? Niku pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, hidup manusia utawi mati manusia itu kula napa niku perhidupan manusia menika kula contohaken nggih menika kendaraan. Kendaraan menika pasti wonten mesinipun. Mesin tanpa bensin termasuk mboten saged berjalan alias mati. Semantan ugi manusia. Manusia itu ada jasadnya, rohipun inggih menika hati. Kalau hati manusia itu tidak kemasukan kalimat Allah la ilaha illallah, termasuk niku sami kalian kendaraan mboten ngangge bensin niku termasuk mati. Kula kategorikan manusia mati niku alias mayit. Pertanyaan kula, adakah di dunia ini adakah mayit berkeliaran utawi mencari nafkah wonten dunia ini? Itu ingkang kula tangletaken, monggo dipun jelasaken kalian Yai Mukhlason. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tentang penyaksian. Ketika saat di alam nukot goib atau zaman azali, kita sudah bertauhid, kita sudah makrifat pada Allah, kita sudah berinteraksi sama Allah. Ketika diturunkan di dunia, sebab apa di dunia banyak di antara manusia itu tidak makrifat pada Allah. Allah sampun menjelaskan beberapa hal terkait masalah tersebut. Allah akan mengunci dan menutupi hati manusia terhadap Allah. Itu pertama dikarenakan sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Ayat tadi di depan innalladzina kafaru. Kafaru iki ingkar. Mereka saat ketika di dunia ini diberi petunjuk atau dipituturi, dibejani, dikandani, diberi peringatan pelajaran atau tidak tentang kebutuhan ruhaniyah, kebutuhan ajaran untuk ke Shirathul Mustaqim, jawabannya la yu'minun, tidak percaya. Ketidakpercayaan itulah akhirnya Allah khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup
mengkunci hati tersebut, menutup hati itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hatinya tertutup, Allah menutup dengan hidayah-hidayah itu. Jadi artinya dia tidak mau menerima. Wa ala sam'ihim, pendengaran. Artinya bukan telinga ini tidak bisa mendengar, mboten. Hati tidak bisa mengatakan itu kebenaran yang untuk kebutuhan ruhania ini, enggak. Malah kebalikan. Lah, sekarang Allah menutup dengan apa? Mata hati atau ruh itu dengan apa Allah menutup? Berbagai macam Allah menutup sesuai dengan porsi manusia tersebut. Ada beberapa hal yang Allah menutup itu dengan macam-macam yang semuanya disebut sebagai syahwat, kesenangan dunia. Nah, di dalam kesenangan dunia ini Bapak Ibu, di dalam syahwat dunia ini berbagai macam. Dulu sudah saya katakan, bisa ini ada di alam muhadharah. Ki Allah menutup terhadap si hamba itu di situ. Di dalam alam muhadharah ya alam niki lho Pak ya. Niki alam muhadharah. Ini penuh dengan syahwat. Tergantung porsi kita masing-masing. Porsi ku apa? Sing tak gawa. Umpama nyun sewu. Saya porsinya adalah dai. Berarti dengan ilmu. Kula disebut wong alim. Alim. Ilmu yang berkenaan dengan muhadharah. Apakah kula ngalim ilmu Qur'ani? Ngalim ilmu hadis? Ngalim ilmu fikih. Intine kula ngalim teng mriku. Yahjubuhum bi ilmihim. Yahjubuni bi ilmihim. Allah akan menutupi hatiku dengan ilmu yang saya pegang. Otomatis saya merasa orang yang ngalim. Faktanya memang gitu. Hati ini nggak bisa melihat semuanya itu Allah. Mboten saged. Ning hatiku yakin ngerasa aku. Kalau ini dibiarkan, ujung-ujungnya saya ini mesti iktimat. Kendel ngakon-ngakon yen aku sing berperan. Wis kewendel atiku. Secara otomatis gandengane kula niki alim. Wong sing wajib dipuja.
wong sing wajib hormati. Iki dalam pendidikan hatiku, pendidikan nafsu nang hatiku seperti itu, Pak. Sehingga saya pasti akan dikatakan sebagai orang yang gila atas kehormatan. Wis, iki poksiku sebagai ulama atau alim statusku. Kedua, al-ubad. Kula niki ahli ibadah. Ngilmu syariatku ya wis tanggung-tanggung lah Pak. Rata-rata menengah ngoten mawon. Maca Quran ya iso maca Quran, tapi tidak sefasih yang ahli Quran. Apalo ya paling ya Fatihah ambek surat Kulhu lan sawi turute. Tapi iso maca Quran. Bahasa ilmu fikihnya aku ya enggak seperti ahli fikih. Ahli fuqaha. Enggak. Hadis yang ngeten Pak, pokoknya krungu iki sahih dan pokoknya rata-rata lah. Makanya orang tidak menyuruh aku untuk sebagai dai karena menengah ke bawah. Tapi kula ngencengi ibadah kula Pak. Ibadah kula. Jangankan sholat wajib, sholat sunnah-sunnah apapun tiap saat dan waktu kulakukan. Bahkan sholat untuk menarik rizki sing ana ndukur menisor, sing ana nisor mumbul, sing ado dadi ide yang disebut sholat duha. Iku wis mboten nate kula tinggal. Qobliyah, ba'diyah, wis. Mesti orang mengatakan mukhlason ahli ibadah. Orang lain gak mungkin mengatakan aku orang jelek. Uang ketemu aku mesti nek gak ana masjid ya ana njero omah. Masjidku idek lho Pak, ambil omah Pak lho. Gak masjid. Gak tahu tuh mun mukhlason ana lokalisasi. Paling kumpul-kumpulan, kumpulan nopo kuno jamiah mesti mukhlason ana ngarep. Ono masjid mesti nek gak dadi imam yo dadi mburine imam. Tekone mesti ndisiki. Waktu kurang setengah jam ngoten wis ono masjid. Iktikaf. Tahiyatul masjid. Wis ndas bathukku sampai ono tengere 5, Pak. Mboten loro, malah 5. Bapak Ibu, ngapunten Kang Kadah. Berhubung saya menolak dengan ajaran kota bajana rusdu minal ghoi, ajaran yang membebaskan hatiku dari belenggune nafsu, dan saya tidak menyadari kalau nafsu itu juga masuk di dalam hal-hal jasa taat, maka seluruh amaliyahku itu sing tak lakoni mesti aku gak sadar iku semuanya perannya Allah. Balik kula akoni iku wis mesti Pak. Kula saged ngomong ngoten. Iya merga iya sami-sami kalian jenengan pernah mantan mungsuh Allah. Estu Pak. Wis iku poksi berikute. Ana poksi maneh. Kula dihormati, kula dipuja wong sebab kekayaan kula. Saking sugih bondo, bisnis ini lancar, akhirnya kula dadi wong sing dermawan. Tapi semua itu ketika aku lakukan, hati iki sing ngakoni lakuku. Tidak ada koneksi nang Allah langsung sambung, disebabkan saya tertutup dengan keakuan-keakuanku. Akhirnya Allah iku tidak hakulmu mubin, tidak jengleh ning atiku mboten saged. Iki yang disebut orang itu syahadatnya, asyhadunya
iku mandek nang la ilaha. Nek ucapane sing tutuk ilallah. Tapi prakteke ati ono la ilaha. Sehingga dia belum menjalankan nafi isbat. Belum. Iki amaliaku rusak kabeh. Wis, iki dari sisi mukhadharah. Syahwatud dunya iso uga nek nggone sisi mukasyafah. Ya iki sing digoleki para petinggi nih. Digoleki para pejabat ngene iki engko. Ahli mukasyafah jenengan. Ilmu yang ada kaitannya dengan mukasyafah. Ilmu yang ada kaitannya dengan kegaiban termasuk aku sesuk iki nyalon DPR dadi apa gak. Lah mukasyafah ta iku? Wis jenengan ahli teng mriki, ero Pak. Oh iya. Nah intip sik diintip. Wah, gak dadi ya. Nyalone gak dadi. Diterak ae gak dadi temen. Oh dadi awakmu. Alhamdulillah. Dadi tenang. Jadi di dalam kasyaf niki Bapak Ibu kan ada dua, maknawi dan suwari. Sing maknawi bisa sampai ke musyahadah. Lah, di dalam kasyaf niki kita akan bertemu para kekasih Allah, roh-roh Allah. Pokoknya sing klebu makhluk gaib. Surga neraka alam napa tampil sedaya teng mriku. Iki nek cara dadi dukun, wah. Jos ae. Digoleki calon-calon lurah sampean. Mergae rubundelane ya. Nek miturut hitung-hitungane di dalam apa jenenge kasyafku, kamu gak dadi. Tapi kok iso dirubah lho iki. Ono dengan catatan ngene. Lho, ono kuncine Pak Yohan, Pak. Sampeyan buka nang kitab Mambaul Hikmah lah ketemu. Lah, di dalam ini menghijabi hatiku akhirnya enggak bisa makrifat Allah. Itu dikarenakan saya merasa aku yang berperan teng mriku. Aku sing ngerti, aku sing wis macam-macam. Wis. Iki gak jadi masalah nang sampean. Sing jadi masalah syahwat iku ana musyahadah. Ayo, iki kanggo kita. Di makom musyahadah. Jadi Pak, kita alim tentang ilmu musyahadah. Alim. Bagaimana caranya kita untuk membersihkan kotoran hati? Ilmunya, wejangannya sudah numpuk ning hati yang tanpa batas. Ngalim. Akhirnya sampean disebut orang yang ngalim ing dalam ilmu musyahadah. Ilmu ngalim tauhid, ngalim tasawufi. Dari segi ilmu apa yang berkenaan untuk menuju musyahadah Allah, cetok. Hati-hati. Iki nek mboten sampean terusno wa amilu sholihah bahaya. Justru ini akan menghijabi jenengan kali kula. Akhirnya kita akan merasa menjadi ahli tahqiq. Wis. Ujung-ujungnya engkau kita akan ngetokno siung. Ngerti siung nggih? Bahasa isyarat. Hati-hati. Tetapi ini kalau kita teruskan ke wa'amilu sholihah. Tahu. Sampai carane ke musyahadah lewat dzikir 3. Tahu. Sampai lakoni terus menerus. Maka seluruh ilmu yang kita pahami tadi akhirnya dengan lebur. Di dalam hikam itu disebut no Pak. Arif iku yo tatkalane dia kejebur ning taat atau maksiat
Dia tidak melihat taatnya, tidak melihat maksiatnya. Tapi terus ojo dimaknani, oh maksiat gak apa-apa yo. Sing penting ati. Justru nek jenengan ngomong koyok ngoten niku wis ngerencanakno. Iki sing gak iso iki. Gak bisa. Tadi saya katakan tatkala arif itu kejebur di taat atau di maksiat, dia tidak melihat taat dan maksiat sumber dari dirinya, tapi dia sibuk hatinya. Wallahu ta'ala. Cetha nggih. Jadi Allah akan menutupi hati orang tersebut dengan syahwat dunia disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Solusinya dos pundi? Ben boten tadi tutup. Mulai awal sampai nomor 2 niki, gelem gak gelem Anda harus terima ajaran Allah ini. Kalau sudah diterima, jadi alim ilmu nini musyahadah, sampai harus hanya melakukan wa'amilus salihah. Pun niku rumusnya ada di situ. Itu yang pertama. Terus yang kedua, laksana manusia itu adalah kendaraan. Kendaraan itu tatkala mesinnya itu tidak dikasih makanannya, ya nggak bisa bunyi alias mati, yaitu kang rupa bensin. Manusia juga begitu. Kebutuhan jasad iki urusan dunia. Kebutuhan hati iku urusan akhirat. Apa panganane ruh atau hati ini? Itu tiada lain adalah disebut ma'ul hayah, air kehidupan yang berupa wa'amilus sholihah, yang berangkat sangka dene ilmu amal istiqomah. Itulah takwa. Tatkala hati itu tidak ada takwa untuk ke Allah haqqa tuqatih, maka itu dikatakan hati yang mati. Pertanyaannya, adakah mayit di dunia ini yang gentayangan? Jawabannya banyak sekali. Dikatakan mayit, hatinya yang mati, bukan jasadnya. Dikatakan mati, dia terkubur di dalam bumi khumul. Apa bumi khumul? Syahwat dunia itu. Terkubur hatinya di dalam syahwat dunia. Sampai Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun azim. Mereka itu dikatakan hati yang berpenyakit, bahkan bertambah penyakit. Yaitu hati yang terpendam di dalam jurang kesesatan. Sebetulnya di situ. Akhirnya ke Allah gak iso. Jangankan besok ketika ajal dijemput untuk kembali pada Allah, iso teko ning dunya gak iso kok. Pemane jenengan kali kloning akhirat. Itulah akhirnya secara syariat dikinayahkan jalurmu itu nggon gelap, agak anar, itu kiasan. Kiasan kita di dunia ini hati yang mati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ada istilah batang urip lah ngoten nggih.
Ana istilah padang urip. Ya kuwi. Orang-orang hatinya yang menolak ajaran Allah. Sudah disampaikan sawaun alaihim, mereka sama saja. A'andzartahum, dikasih peringatan atau didatangkan ajaran, amlan tundirhum, dan tidak diberi peringatan, tetap layu minun. Siapa itu? Gini iki golongan iki wau. Terpendam di dalam syahwatut dunia, akhirnya disebut sebagai hati yang mati. Nggih. Wonten melih monggo. Sampun? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, niki sasi Rejab ruwah Pak nggih. Ramadan niku mengke kula break dulu nggih. Krana kula piyambak tugase full ada di pondok, ngaten ngapunten. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ilaihim lahumul Fatihah.